لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadhu, sabar dan tolak ansur mestilah ada. Jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram jagalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamul muttaqin sayyidul ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan menziarahi tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Sebelum kita bertolak lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita membacakan doa safar agar di perjalanan ini Allah mencurahkan rahmat dan karunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillahi majariha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma yassir alaina safarana hadza wa la tu'assir alaina fa inna taysira kull asirin alayka yasir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang pertama kita akan pergi menuju Jabal Sur inilah, di Bukit Sur inilah adanya Gua Saur. Allah menciptakan Gua Sur yaitu di Bukit Sur. Saur artinya kepala onta betina. Memang kalau dipandang bukit ini dari jauh, dia seperti kepala onta betina. Akan tetapi kita hanya memandang untuk kali ini dari dekat saja, sehingga tidak persis ataupun tidak nampak seperti kepala onta betina. Di sinilah tempat persembunyian Rasulullah SAW di saat telah disebarkan yaitu iklan ataupun tampalan-tampalan pengumuman yang berisikan siapa yang dapat menghadirkan Muhammad hidup ataupun mati akan diberikan ganjaran 100 ekor onta. Bagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat yang besar bagi sekalian alam. Rasulullah SAW bukan saja rahmat kepada manusia, bahkan kepada binatang dan tanah pun Rasulullah itu menjadi rahmat yang paling besar. Nah, di saat rahmatan lil alamin diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, dia menyampaikan dakwah dan risalah. Banyak ujian, tantangan, dugaan, rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah, ada yang ditimpa dengan batu yang besar seperti Bilal bin Rabah, ada yang dicambuk, ada yang disebat, ada yang mati di kayu salib, disebabkan karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, kalau iman kita kepada Allah, apakah kita sudah pernah mau dibunuh disebabkan karena beriman? Rasa-rasanya belum. Kalau kita mengenang perjuangan sahabat Rasulullah, kalau kita mengenang perjuangan Rasulullah SAW, belum ada apa-apanya kita ini. Rasulullah SAW hampir dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Diadakanlah musyawarat rahasia yang dihadiri oleh kepalanya syaitan, itulah iblis alaihi laknatullah. Hasil musyawarat mereka yaitu dipilihlah pemuda-pemuda yang tangkas, yang lihai, yang pandai mempergunakan panah dan pedang mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Dipilihlah daripada setiap kabilah yang ada di Makkah kecuali Bani Hashim dan Bani Muttalib. Diambillah pemuda-pemuda ini dari 10 kabilah yang ada di Makkah. Mereka lah yang bersatu mengepung rumah Rasulullah SAW dengan pedang terhunus, menunggu Rasulullah keluar dari rumahnya. Dan insyaAllah cerita ini nanti akan kita sempurnakan manakala kita sampai di kaki Bukit Sur, di kawasan Jabal Sur ini. Ada banyak godaan setiap hari mengejar dunia semata-mata, bagai mengejar rusa berlari. Hidup di dunia adalah laksana meminum air yang masin rasa. Hidup di dunia adalah laksana meminum air yang masin rasa. Tambah ditegu, tambah merana, disiksa haus sepanjang masa. Tambah ditegu, tambah merana, disiksa haus sepanjang masa. Ini adalah laksana tubuh seruas. Ingatlah bahwa dunia ini
Jangan harapkan dirimu akan di dunia ini merasa puas. Jangan harapkan dirimu akan di dunia ini merasa puas. Hati-hatilah jalan di sana, senyumnya indah penuh rayuan. Lihatlah banyak insan merana terkulai layu dalam pangkuan. Lihatlah banyak insan merana terkulai layu dalam pangkuan. Hidup di dunia harus waspada, banyak godaan setiap hari. Dipersiapkan kita. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Dia terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi perkertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, imamul muttaqin, sayyidul ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Para tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai yaitu di Jabal Saur. Jabal Saur itulah dia kalau kita pandang ke sana ya, bukit yang paling tinggi sekali. Itu ada putih-putih, orang banyak naik, itu ramai yang naik di sana. Kalau naik ke sana kurang lebih dalam 2 jam ya. Masa 2 jam kita boleh sampai insya-Allah. Kalau yang umur masih 40 tahun, 50 tahun lah. Kalau yang 60 tahun mungkin 2 jam setengah. Kalau yang sudah 70 tahun mungkin boleh-boleh tak sampai ya. Jadi itulah dia Jabal Saur. Kalau kita pandang nanti dari jauh, bukit ini adalah seperti kepala onta betina. Sekarang jangan lagi pandang Jabal Saur, sekarang pandang saya sendiri ya. Para hadirin Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menghadapi ujian, tantangan dan rintangan. Bahkan orang-orang kafir Quraisy hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di saat orang-orang kafir Quraisy bermusyawarat bagaimana cara untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, qad adzina laka bil hijrah. Telah diizinkan bagimu untuk engkau di tempat tidur saya. Sementara Rasulullah dia tak cakap, dia tak beritahu ke mana dia akan pergi. Karena peristiwa hijrah Rasulullah ini